Mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'u min sanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Saryono SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto. Kepada yang terhormat juga kepada guru kita Al Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA, dan Bapak atau Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa ada halangan. Yang mungkin tadi sempat hujan, tapi alhamdulillah saat ini sudah kering dan cuacanya sudah sangat mendukung untuk dapat berkumpul kita di sini pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita ke acara kedua, yaitu tausiah, yang langsung saja bersama-sama nanti langsung akan dibacakan oleh guru kita Al Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA dengan tema hadis Arba'in, dan yang dilanjutkan dengan tanya jawab teman-teman dari offline dan online. Selanjutnya nanti akan ada doa yang akan dibawakan juga oleh Al Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat duduk di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang rangkum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di hadis yang kedua dari kitab Arba'in, yaitu hadis yang diriwayatkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas kalimat bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada yang mengenal di antara kita satupun dengan orang ini, tapi juga tidak terlihat tanda-tanda orang ini telah pergi jauh. Dan orang ini duduk merapatkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hikmah daripada mukaddimah dari Umar bin Khattab ini, bahwa di dalam belajar itu harus diperhatikan pakaian, diperhatikan juga badan, yaitu yang bersih, kemudian adab di dalam berpakaian, dan juga adab di dalam duduknya saat kita majelis. Karena memang seperti yang dijelaskan oleh para ulama, hadis pertama berkaitan dengan niat, hadis kedua, hadis ini yang dituliskan. Artinya apa? Setelah kita niat yang bagus, supaya sempurna pahala di dalam sebuah majelis, selain niat yang bagus, tapi juga adab diperhatikan. Intinya ini sudah kita bahas pada pekan atau pertemuan sebelumnya, dan lalu
orang ini bertanya kepada Rasul. Dia bilang, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Nabi Muhammad, berikan tahu kepadaku, kabarkan kepadaku tentang agama Islam. Dan ternyata orang ini nanti diketahui adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril memang begini. Di dalam penerimaan wahyu kepada Nabi itu ada 6 cara. Jadi wahyu itu disampaikan kepada Rasul ada 6 cara modelnya. Yang pertama melalui mimpi. Jadi ada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi yang lain lewat mimpi. Itu yang pertama modelnya. Seperti kalau kita cerita yang sangat terkenal, cerita Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih putranya Ismail itu lewat mimpi. Dia bilang apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Hei anakku Ismail, semalam aku bermimpi untuk menyembelih kamu. Apa mendapatmu mimpiku ini? Apa jawab si anak? Ya bunayya, ya abad, dikatakan ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Maka Nabi Ibrahim pun menyembelih anaknya Ismail. Nabi sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim menyembelih dan anaknya pasrah, bahkan kerjakan wahai ayah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau dapat ya aku wahai ayahku sebagai anak yang sabar. Ternyata mimpinya itu diwujudkan dengan menyembelih. Karena kenapa? Karena memang seluruh ulama sepakat wahyu itu bisa diberikan lewat salah satunya mimpi. Itu Nabi. Tapi kalau antum mimpi jangan dipraktekin. Karena mimpi antum ini bisa apa? Bisa setan yang masuk. Saat semalam saya mimpi, kata dalam mimpi saya jangan ikut taklim sore ini. Jadi saya ikut taklim. Itu bukan mimpi bahaya, itu mimpi apa? Bisa aja setan, jin ngasih tahu. Nah, ini karena mimpi selain Nabi itu tidak pasti benarnya. Tapi kalau Nabi mimpi itu adalah wahyu. Mungkin pernah dengar Nabi di pagi hari manggil Bilal. Hei Bilal, apa yang telah kau kerjakan dalam agama? Apa pekerjaan besar yang kau telah lakukan? Kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Inni ra'aitu fil manam. Sungguh tadi malam saya bermimpi. Saya melihat dan mendengar suara sandal atau terompahmu di depan surga. Semalam aku bermimpi, aku melihat sandalmu berada atau mendengar. Inni sami'tu dafana alaik baina yadayil jannah. Semalam saya bermimpi bahwa sendalmu itu berada di depan pintu surga, atau terdengar suara sendalmu di depan pintu surga. Bilal bilang, aku tidak melakukan amal yang hebat ya Rasul, kecuali setiap saya batal wudhu, saya wudhu lalu sholat 2 rakaat. Batal wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Setiap batal wudhu. Jadi saya sepanjang hari tidak pernah dalam keadaan tidak berwudhu. Kata Nabi, itulah amalmu yang menyebabkan engkau apa? Dirindukan surga. Jadi intinya mimpi. Jadi mimpi itu menjadi salah satu cara disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Itu sekali lagi khusus untuk nabi. Atau mimpi kita itu bisa menjadi benar, tapi selain mimpi itu tidak benar. Selain mimpi melihat Rasul, kalau diantara kita tadi malam mimpi Rasulullah, maka kata Rasul, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi aku berarti dia telah melihat aku. Itu mimpi benar. Selain mimpi Nabi nggak benar. Saya mimpi ketemu kakek nggak bisa dijamin. Ketemu siapa, ketemu ulama nggak bisa dijamin. Itu benar apa tidak? Bisa aja dengan syaitan yang masuk. Tapi kalau mimpi Nabi Muhammad betul. Nah ini yang pertama. Jadi wahyu itu disampaikan dengan 6 cara. Yang pertama dengan mimpi. Yang kedua dengan ilham. Lewat ilham. Ilham itu bagaimana? Tiba-tiba ada di dalam hati Nabi Muhammad. Rauh itu tiba-tiba ada sesuatu di dalam diri Nabi Muhammad. Seperti contohnya hadis ketika Nabi kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi bilang, sungguh telah masuk, telah diberitahukan kepada hatiku atau di dalam hatiku bahwa Allah tidak akan mencabut nyawa salah seorang di antara kalian sampai sempurna semua rizkinya diterimanya. Kalau sudah diterima rizkinya sempurna baru mati.
Tidak ada orang yang mati rizki masih ada yang belum dinikmati. Setelah engkau memakan, menggunakan rizki yang Allah kasih, maka engkau akan meninggal. Nah itu tidak turun lewat mimpi wahyu itu, tapi lewat tiba-tiba ada di hati Nabi Muhammad SAW. Maksudnya rizki yang tidak akan mati sampai kita makan atau kita nikmati itu adalah, kata ulama, makan, minum. Jadi kita selama hidup ini sudah ada takarannya, apa makan dan minum itu berapa banyak sudah ditentukan oleh Allah, dan tidak akan meninggal kecuali itu semua sudah dimakan. Jadi kata ulama, kalau ada orang yang sakit dan sakit itu sudah nggak bisa makan lagi, makan muntah, minum muntah, lalu diinfus keluar lagi, ya sudah, itu sudah habis, itu berarti sudah siap-siap siap meninggal. Kenapa? Karena makan sudah nggak bisa masuk lagi, berarti rezeki sudah tutup. Sudah tutup, sudah menunggu meninggalnya. Tapi kalau ada yang sakit tapi makannya masih nambah, aman gitu. Temen kita sakit nih, karyawan nggak masuk, terus makan, nambah saat makannya, wah aman itu insya Allah seger besok, masih seger. Tapi kalau sudah susah makan, nah ini agak berat ini. Makanya kalau lagi kurang sehat, makan yang banyak terus, itu ada ini. Nah itu hadis bukan lewat malaikat Jibril, tapi lewat langsung masuk di hati Nabi, langsung bicara. Itu cara kedua. Jadi wahyu itu sampai ke Rasul dengan cara yang pertama lewat mimpi, yang kedua tiba-tiba ada dalam hati, yang ketiga yaitu melalui malaikat. Ini dia, melalui malaikat Jibril. Dengan cara malaikat Jibril itu datang ke Nabi, yang pertama menyerupai manusia, seperti hadis ini. Jadi malaikat Jibril datang ke Rasul menyerupai manusia. Biasanya Rasulullah kalau menyerupai manusia itu datangnya itu dalam bentuk orang yang sangat tampan. Kalau mirip-mirip seperti Dihya Al-Kalbi. Ada seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi, ganteng. Itu Nabi kalau malaikat Jibril mau mendatangi Rasul, menyerupai laki-laki seperti mirip sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini ganteng orang. Dan itu biasa Nabi datang ke Rasul menyerupai bentuk seperti itu. Jadi malaikat itu ketika mau menyampaikan wahyu bisa dengan cara yang pertama menyerupai seorang laki-laki. Dan kalau menyerupai seorang laki-laki ganteng, mirip-mirip seperti Dihya Al-Kalbi. Hampir tidak ada riwayat, jarang yang kita temukan, susah kita cari riwayat yang mengatakan Nabi itu datang, malaikat itu kalau datang menyerupai pengemis atau kotor, datang itu jarang. Makanya kita ini aneh, kadang-kadang kalau ada yang datang, wah jangan-jangan minta-minta ini malaikat. Wah, kalau minta-minta datang dibilang malaikat. Nah, antum dari mana tahu itu malaikat? Enggak, Sat, kan dia minta-minta, saya kasih, saya meleng dikit ngilang. Wah, jangan malaikat. Itu bukan malaikat, kabur dia lari itu. Tidak ada malaikat datang berbentuk kotor, berbentuk, nggak mungkin. Yang kedua, mau ngapain malaikat datang tempat antum minta-minta, mau ngapain? Nggak ada perlu-perlunya. Jadi malaikat itu tidak ada keperluan. Jadi itu pasti bukan malaikat lah, itu pasti orang mau minta-minta. Kalau Anas bin Malik, kalau ada orang datang meminta-minta, itu Anas bin Malik bilang apa? Tukang pos akhirat datang. Nah itu kalau bukan malaikat, tapi tukang pos akhirat datang. Tadi ditanya, kenapa maksudnya? Karena uang yang kita kasih di akhirat tuh kita ambil tanpa dikurangi sedikit pun. Kita kasih 1.000, nanti di akhirat dapat tuh 1.000. Ini akhiratnya, tukang pos. Jadi uang yang kita kasih kepada orang sebenarnya itu adalah penyampai di akhirat. Kita kasih orang 100.000, nanti di yaumil qiyamah 100.000 tuh dapat untuk itu. Ini yang dulu dikasih. Makanya Anas bin Malik bilang apa? Kalau ada orang yang minta-minta, tukang pos akhirat. Jadi jangan kita pegel kalau di rumah kita banyak tukang minta-minta, tukang posnya banyak. Berarti biar duit kita kan aman itu, lebih ekspedisi yang paling aman itu. Tidak akan berkurang uang yang kita kasih kepada tukang-tukang pos. Justru kita sedih kalau ada kita punya duit, nggak pernah ada orang yang minta sama kita, nggak pernah ada yang membawain uang kita kemana? Ke akhirat. Ini kita sedih. Insya Allah Allah buka pintu rezeki kita, dan insya Allah sedekah-sedekah kita ini akan jadi tabungan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Dan tidak ada riwayat juga malaikat itu kalau datang ke Nabi dalam bentuk wanita. Tidak ada. Itu selalu menyerupai laki-laki.
Dan sekali lagi bukan berarti wanita kurang dari laki-laki, tidak, tapi tidak ada yang menyerupai itu. Makanya malaikat tidak disifati sebagai seorang wanita, karena memang kalau dia menyerupai itu selalu laki-laki. Walaupun tidak bisa kita bilang malaikat itu laki atau perempuan, tapi dia kalau menyerupai seorang mesti jadi laki. Dan bentuknya ganteng. Contoh yang sering kita dengar baca Quran, surat Lut ya, cerita tentang Nabi Lut. Itu waktu Nabi Lut didatangi tamu laki 2. Istrinya ngelihat itu laki tamunya ganteng banget. Langsung itu istrinya keluar ngasih tahu pada kaumnya, "Hei kaumku, di rumah ada tamu ganteng laki-laki." Mereka semua berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut. Kenapa? Karena mereka demen dengan apa? Laki-laki. Zaman itu perbuatan kaum Lut. Mereka sangat suka, itu sesama jenis. Artinya gambarannya Nabi apa malaikat itu kalau datang ke Nabi menyerupai apa? Orang yang ganteng sekali. Akhirnya pas kaumnya pada datang ke rumah Nabi Lut, waduh ini bahaya nih, kaumku datang dia suka sama laki-laki nih. Akhirnya Nabi Lut ketakutan, tapi kata si tamunya, "Jangan khawatir wahai Lut." Akhirnya Nabi Lut menyiapkan makanan dan minuman untuk tamunya. Ternyata si tamu bilang, "Kami adalah hamba yang tidak makan dan tidak minum." Setelah dengar begitu Nabi Lut tenang. Oh ini malaikat. Kenapa nggak makan nggak minum? Ini malaikat. Karena malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau tamu kita dikasih makan nggak minum, bukan malaikat. Mungkin masih kenyang dia. Siapin, maaf Pak, saya nggak makan nggak minum. Oh malaikat, bukan. Itu adalah apa? Manusia biasa. Mungkin sebelum datang ke rumah kita udah apa? Udah makan duluan. Nah ini atau puasa boleh jadi. Nah bisa jadi puasa itu tamunya, bukan berarti malaikat. Nah yang saya ingin garis bawahi, ternyata malaikat itu kalau mendatangi Nabi memberikan wahyu bisa dalam bentuk menyerupai manusia yang sangat ganteng laki-laki. Yang ketiga, ini kan yang pertama adalah wahyu lewat apa? Mimpi. Yang kedua ilham. Yang ketiga menyerupai malaikat langsung tapi menyerupai manusia. Yang keempat malaikat menyerupai bentuk aslinya. Ini yang keempat. Jadi malaikat Jibril ngasih wahyu dalam bentuk asli. Nah ini kata Rasulullah SAW pernah waktu pertama kali Rasul menerima wahyu di Gua Hira. Itu waktu Rasulullah berkhalwat di gua, datang malaikat melihat bentuknya Nabi Muhammad menggigil. Karena kalau ngeliat bentuk aslinya itu kalau bukan Nabi stres. Makanya kalau ada yang bilang ada fulan ketemu malaikat Jibril, nggak mungkin. Kalau ketemu Bang Jibril bisa, tapi kalau malaikat Jibril ketemu itu bentuk aslinya, stres orang lihat bentuk asli malaikat Jibril. Kata Abdullah bin Abbas, kalau nggak gila dia kuat dia. Banyak kan gila kalau ngeliat apa? Nggak kuat otaknya ngeliat ketemu apa malaikat Jibril dalam bentuk asli. Bahkan kata sebagian ulama bisa buta matanya kalau ngelihat malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini kan kita tahu malaikat itu kan terbuat dari cahaya. Cahayanya malaikat itu lebih terang daripada cahayanya matahari. Matahari dengan bumi itu kan sekitar 1,5 miliar tahun perjalanan cahayanya cepat. Tapi malaikat lebih cepat dan lebih terang daripada itu. Kalau cahaya matahari sekian detik baru nyampe ke bumi, malaikat lebih cepat dari itu. Itu menunjukkan cahaya malaikat itu lebih daripada cahaya matahari. Kita melihat cahaya matahari sakit matanya. Bagaimana kalau melihat malaikat? Kalau melihat bentuk aslinya, itu malaikat Jibril. Jadi kadang-kadang malaikat Jibril memberikan wahyu dalam bentuk asli. Dan Rasulullah dalam kitab Faidul Qadir disebut oleh Imam Al-Banawi dalam kitab Faidul Qadir bahwa Rasulullah menyatakan, aku pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril, lahu sittumi'ah janah, memiliki 600 sayap, dan satu sayapnya bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Jadi malaikat sayapnya 600. Malaikat Jibril ini kan penghulu para malaikat. Aku pernah lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya punya 600 sayap. Satu sayapnya antara timur dan barat. Abang gak stres kita ngelihat makhluk seperti itu? Gimana gak stres? Ada kita mungkin meriang paginya. Kenapa pagi meriang? Semalam dia bangun malam-malam
Tiba-tiba dia melihat ada makhluk berpakaian putih-putih lewat, itu aja stres kita. Padahal ibunya habis pakai sholat tahajud, belum ganti apa, belum bertemu, kena bikin kaget kita. Wah, mau meriang, kirain siapa pocong atau apa, bikin baru ngeliat begitu aja udah stres. Apalagi diliatin dalam bentuk makhluk yang serem. Ya Allah, malaikat lebih dari itu. Begitu apa? Kalau bukan Nabi nggak bisa ketemu dengan bentuk asli malaikat. Kalau bukan Nabi. Tapi Nabi Muhammad kuat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu punya fisik lebih dari kita sekian kali lipat. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah menerima di wahyu yang pertama itu, gemeter. Waktu itu kan Nabi diperintahkan sama malaikat Jibril, Iqra, suruh baca, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad bilang, ma ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Diambil Rasulullah, didekap sama malaikat. Ngapan tuh Rasulullah SAW? Lepas. Setelah dilepas, Iqra, baca. Ma ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Didekap lagi. Dilepas lagi, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tuh. Pulang dari Gua Hira, gemetar Nabi Muhammad. Ketemu sama Khadijah, istrinya, zammiluni, zammiluni, kasih selimuti aku, selimuti aku. Ketemu malaikat dalam bentuk asli. Nabi yang badannya kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat, meriang ketemu malaikat Jibril dalam bentuk asli. Kalau kita stres, nggak gila juga bagus. Makanya saya bingung kalau ada yang ngomong setiap malam malaikat Jibril datang ke rumah saya. Masih percaya aja. Yang ngomong emang sakit. Yang percaya ini masih apa? Sampai terakhirnya dia ngaku, saya dinikahi sama malaikat Jibril. Astagfirullah. Percaya juga kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak kenal siapa malaikat Jibril. Tidak ada yang bisa ketemu malaikat Jibril kecuali para nabi dan para rasul tentunya, atau orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah, dan itu tidak sembarangan. Nah, intinya itulah cara yang keempat, wahyu sampai ke rasul melalui mimpi, ilham, didatangi malaikat Jibril dalam bentuk menyerupai manusia atau dalam bentuk aslinya. Nah, ini contoh hadis ini, malaikat Jibril mendatangi Rasul dalam bentuk manusia. Ini lagi. Yang kelima, wahyu itu datang lewat seperti suara lonceng, salsalatul jaras, yaitu salsalah. Ini kalau ada besi sama besi atau lonceng banyak di dalam satu ikatan, kemudian dibunyikan, dibunyi. Suaranya seperti mendengar suara lonceng. Kata Rasul, itu yang paling berat suara, yang paling berat 5 wahyu yang itu tuh. Jadi kalau terdengar suara, pendengaran tidak terdengar suara apapun kecuali suara itu, dan di hati tidak ada apapun kecuali itu. Itu yang paling berat. Di dalam hadis riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari, itu adalah asyaddu, yaitu yang paling dahsyat, yang paling berat menerima wahyu lewat terdengar suara lonceng. Jadi maksudnya bagaimana? Suara lonceng kencang sampai Nabi itu menahan suara itu. Kata Aisyah, di musim dingin yang sangat dingin, aku lihat keluar keringat Nabi Muhammad waktu menerima itu. Itu yang paling berat waktu menerima wahyu. Setelah berhenti itu suara lonceng itu, baru keluar kalimat, langsung Nabi paham. Jadi didengarkan suara itu dulu, baru keluar wahyu, keluar kalimat. Itu adalah cara yang kelima yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang keenam, menerima wahyu dengan cara langsung bertemu dengan Allah. Contohnya seperti Isra dan Mi'raj. Itu nggak lewat malaikat Jibril tuh. Nabi langsung ketemu dengan Allah, diperintahkan sholat. Itu adalah penerimaan wahyu yang antara Allah dengan Nabi langsung. Nah, ini yang paling istimewa. Makanya sholat itu adalah wahyu yang paling istimewa, karena tidak melalui malaikat Jibril, tidak melalui ilham, tidak melalui terdengar suara lonceng, tapi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah cara penerimaan wahyu. Dan di hadis ini kita dapati salah satu model penerimaan wahyu, yaitu dalam bentuk malaikat Jibril mendatangi Rasul dalam bentuk manusia. Kemudian malaikat Jibril di sini bertanya, ini kita ambil satu bab. Dia bilang, kata Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, ajarkan, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Nah, ini tentunya salah satu model pembelajaran ya.
model pembelajaran itu ada yang model seperti saya ini sekarang. Saya bicara terus, mendengar cuma dengar aja, nyatet, udah dari satu sisi, yaitu dari ustadznya. Itu adalah cara yang pertama modelnya. Ini gaya Nabi begini. Nabi ada menyampaikan hadis, penjelasan, sahabat dengar, selesai, ngamalin. Yang kedua, ada model setelah saya terangkan, nanti tanya jawab, soal wal jawab. Saya nanya, terus kita jawab. Saya nanya. Begitu juga ini model cara Nabi juga. Nabi itu kalau sudah jelasin terus nanya. Mari Said, ada yang nanya tidak? Ada yang kurang paham? Siapa yang mau nanya? Itu tanya sama Rasul. Ini model yang kedua, yaitu tanya jawab. Nah yang ketiga ini model Rasul, dan ini sudah dipakai dan digunakan di dalam metode pendidikan terkini, yaitu apa? Nabi nanya. Ini ada yang model ketiga, Nabi nanya kepada sahabat, sahabat mikir. Nanti dijawab sama sahabat, baru Nabi nerangin apa maksud pertanyaannya. Seperti Nabi pernah kumpul dengan sahabat nanya, Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Jadi Nabi belum buka materi, tapi langsung buka pertanyaan. Akhirnya sahabat mikir, orang bangkrut itu ya Rasul, orang yang kerja modalnya nggak balik lagi. Orang yang bekerja tapi nggak dapat untung, malah bangkrut, habis modalnya sama sekali. Jadi jawab, baru Nabi jawab, orang muflis itu adalah orang yang banyak beramal soleh, tapi suka mencaci maki fulan, suka menyakiti fulan, suka mengambil hak fulan. Akhirnya nanti di hari kiamat, orang itu pahalanya banyak, tapi sebelum masuk surga ditahan sama Allah. Tunggu, dulu kamu suka mencaci maki fulan, pahalanya diambil dikasih. Dulu kamu suka nyakiti fulan, ambil pahala dikasih. Terus kamu dulu suka mukul fulan, diambil pahalanya. Sudah mau satu lagi, ada lagi. Ini dulu kamu suka menyakiti dia, padahal dia nggak salah. Mau diambil pahalanya habis. Maka dosa orang yang sakiti diambil dikasih ke dia. Inilah yang bangkrut. Artinya metode Nabi itu dan sekarang banyak dipakai. Kita sekarang sekolah-sekolah modern, modelnya kayak begitu. Sebelum gurunya ngajar dikasih tugas dulu. Ayo coba browsing, terserah. Cari apa yang dimaksud dengan A. Browsing masing-masing dengan internet masing. Sudah dikumpulin semuanya, baru gurunya jelasin. Itu sebenarnya gaya Nabi. Nabi itu suka nanya dulu, baru apa? Nah, yang keempat itu gaya Rasul juga, yang ini nih. Gayanya apa? Duduk semuanya, datang orang, nanya, Rasul jawab. Semua dengar. Sebenarnya pembelajaran, proses pembelajaran. Mungkin kalau sekarang ini kayak podcast apa tuh ya, kalau dia podcast di konten-konten itu, ini pertanyaannya, ini sudah yang nanya sudah tahu, yang jawab sudah tahu. Ini malaikat Jibril tahu. Dia ngerti, yang jawab ngerti. Sebenarnya yang nanya itu sudah ngerti, cuman tujuannya biar untuk apa? Itu sudah ada gaya Nabi juga. Ini bukan sesuatu yang unik. Kalau kita pelajari cara Nabi menyampaikan wahyu, itu luar biasa. Dan sekarang jadi pendidikan yang modern. Dianggap orang yang tidak ngerti, hebat pendidikan sekarang, keren, baru diketemukan. Kata siapa? Sebenarnya di Nabi itu ada semua. Cuman dengan istilah-istilah yang kekinian sekarang dirubah. Tapi kontennya persis gaya Nabi Muhammad SAW sudah ada semua. Nah, ini luar biasa. Makanya kalau kita nanti kuliah mengambil bidang pendidikan, itu akan ketemu metode-metode pengajaran Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu. Nah ini kalau sekarang nih podcast ini modelnya kayak begini nih. Semuanya dengerin, malaikat nanya, Rasul jawab. Tapi malaikat sebenarnya udah tahu pertanyaannya, tapi tujuannya hanya untuk apa? Untuk yang hadir. Bukan karena ada yang nanya dia nggak ngerti. Ini enggak, yang nanya udah ngerti. Nah ini malaikat nanya nih, ya Muhammad akhbirni. Nabi Muhammad, beritahukan kepadaku anil Islam, tentang agama Islam. Ini satu kalimat yang luar biasa ya. Kalau kita lihat kalimat beritahukan kepadaku, berarti di sini kita itu kalau nanya, usahakan pertanyaan itu tujuannya untuk kita. Jangan biasakan tujuannya untuk orang lain. Kadang-kadang kan gini, Ustaz bagaimana hukumnya? Teman saya kan begini-begini, jadi teman yang tanyain. Jadi waktu Ustaz jawab, dia nggak dapat apa-apa untuk teman doang. Ustaz, saya pengen nanya, tetangga saya kan ada yang begini. Orang lain mulu, dia sendiri nggak pernah ditanyain. Ini salah ini.
Ini orang sono, orang sini kalau nanya langsung ke dia kan. Ustaz, saya ini kan begini, Ustaz. Saya, nah itu yang bagus loh. Jangan saya pengen nanya, Ustaz ya. Kan ada teman saya. Teman saya melulu, jadi jawabannya untuk temannya doang. Kalau malaikat nggak nanya, akhbirni, Muhammad beritahukan kepada saya. Itu luar biasa. Jadi kita kalau ada majelis, usahakan pertanyaannya yang berkaitan dengan kita. Biar kita pulang itu membawa apa? Karena kalau cerita ke sana, kecuali ceritanya itu ada manfaat di sini yang berkaitan dengan materi, boleh. Tapi ceritanya, Ustaz, ada teman saya, dia kan naik mobil, naik angkot, supirnya lupa apa? Nagih, dia juga lupa keluar itu hukumnya dosa apa enggak? Saya, iya gak usah ditanya juga temennya, biarin aja temen. Tapi kalau kita benar tadi saya kelupaan bayar, nah itu boleh. Nah orang diceritain mau ngapain? Nah ini kadang-kadang kita bertanyanya itu orang apa? Yang jauh-jauh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau nanya atau kalau lagi dengar orang menjelaskan, Ustaz, siapa saja menjelaskan, akhbirni, seakan-akan kita bilang ini Ustaz lagi nasihatin saya, lagi ceramah Jumat, ini khotib nasihatin saya, akhbir, ini saya. Jangan sombong, ini teman kita itu, jangan tukang bohong, kayaknya dia itu begitu terus. Jadi nggak ada yang ke kita. Akhirnya kharaju kama dakhalu, dia keluar seperti dia masuk nol. Kenapa? Karena tadi khotib itu nyinggung fulan, khotib itu nol. Akhirnya dia nggak pernah kena, akhirnya nggak dapat. Mestinya harus jujur. Kita harus jujur. Ini nasihat itu saya harus kita jangan jadi orang yang suka nyakitin orang. Ya Allah, jangan sampai. Jadi tujuannya ke saya. Dan kalimatnya itu akhbirni. Akhbirni itu artinya beritahukan kepada saya. Kita lagi taklim ini kan banyak yang hadir. Saya lagi ngomong, mestinya setiap yang hadir itu seakan-akan duduk berdua dengan saya ngomong seakan untuk saya. Bagaimana kalau kita diajak ngomong sama ustadz, sama kiai, sama siapa yang kita ingin dapat nasihat, berduaan. Itu akan lebih lengket dibanding kita duduk bersama-sama. Sebenarnya di dalam majelis posisikan kita itu seakan-akan berdua dengan apa? Makanya pertanyaannya akhbirni. Malaikat nggak ngelihat, padahal ada sahabat yang banyak di sini. Tapi Nabi bilang, sahabat nggak bilang, malaikat Jibril nggak bilang begini, akhbirna anil Islam, beritahukan kepada kami tentang Islam. Enggak, beritahukan kepada saya. Ini luar biasa pelajaran untuk kita. Kalau kita sedang duduk, ada pengarahan, seakan-akan kita sedang berdua. Pimpinan kita ngumpulin kita di kantor, terus pimpinan kita bicara. Bayangkan seakan-akan kita itu berdua dengan pimpinan. Kan beda tuh waktu kita dinasihatin berdua di kantor dengan pimpinan dengan di ruangan rame. Mestinya saat kita di ruang rame seperti kita berdua dengan pimpinan, itu akan kena semua langsung dan itu tidak akan lupa. Waktu di majelis atau di khutbah Jumat yang banyak, bayangkan Anda sedang duduk dengan khatib berdua, khatib itu nasihatin saya. Jadi saya seperti sedang duduk berdua. Ini konsepnya kata malaikat Jibril seperti itu. Kalau kita sedang dengar nasihat. Sekali lagi, semua perkataan ustadz, perkataan kiai, perkataan khatib, perkataan penceramah yang ditujukan saya, itu akan dapat ilmu. Tapi kalau kita jangan males, kita ngomong kayaknya teman saya tuh males, si fulan, apalagi ada teman dilihatin, gitu-gitu dia nggak ngasih kode kepada dia. Ngomong lagi bisa tentang jangan suka menghina orang. No, suka menghina no. Jadi akhirnya nggak ada yang ke kita, semuanya ke sono kemari. Jadi kayaknya ilmu itu sih seret, gemis. Jadi kayaknya dia itu lengkap itu, ada tameng yang tinggi yang berat sehingga tidak dapat ke dia. Ini salah. Ini kalimat akhbirni, saya. Nah itulah apa yang diucapkan sama siapapun ketika itu berbuat berkata bernasihat, tujukan kepada saya. Yang terakhir, anil Islam, beritahukan kepada saya tentang Islam. Artinya pertanyaan itu yang bisa membawa kepada ke agama kita. Jadi kalau nanya, usahakan pertanyaan itu tentang yang bisa memperbaiki keislaman kita, keimanan kita, begitu. Ini kalau di majelis. Kalau di kantor nanti usahakan pertanyaannya yang bisa membawa kebaikan pada kantor, baik kepada kita, kepada karyawan yang lain, kepada teman. Jadi sesuai konsep. Itu yang diajarkan sama malaikat Jibril. Kalau di majelis taklim, Ustaz mau nanya, kira-kira di Nasos itu ada apa enggak Ustaz ya?
Itu kan Ustaz puyeng mikirin dinosaurus, tanyain di majelis taklim. Aduh Ustaz puyeng nih, ada apa enggak? Mana nanya dalilnya lagi, dalil dari Quran dan hadis. Ya Allah, nanya dinosaurus, kenapa nanya di sini? Itu pembahas. Ini enggak ada enggak? Misalkan nih, sudah saya kasih tahu dinosaurus itu ada berdasarkan Quran hadis. Faedahnya apa terhadap agama kita? Enggak ada juga. Ini kan ada di pertanyaan. Pertanyaan nggak ada manfaat, bikin puyeng guru. Ya, guru kan puyeng nyariin dalil Quran hadis tentang apa dinosaurus. Ini nanti kalau di kebun binatang ada pemandunya, tanya tuh dinosaurus tuh bagaimana sih, itu baru pas karena manfaat. Kalau di sini nggak manfaat, itu jangan pertanyaan yang nggak ada hubungan dengan keislaman, karena kita sedang mempelajari tentang Islam. Dimanapun kita berada harus sesuai dengan kondisi yang kita paham. Atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin dilakukan atau yang tidak mungkin terjadi, itu juga nggak ada manfaat. Ustaz, tanya Ustaz, ya apa pertanyaan? Kira-kira apa dan bagaimana caranya kalau saya sholat di bulan, ngadep kiblatnya kemana Ustaz? Kapan nanti mau ke bulan? Ini kan pertanyaannya, ya Allah, itu pertanyaan yang apa kalau bahasa kata orang? Udah deh, gak usah mikirin bulan deh, kapan ke bulannya, antum puyeng-puyeng, ntar kalau mau berangkat baru nanya hukum-hukum tentang bulan. Kapan berangkatnya? Wow. Nanya kalau datang waktu sholat, kebetulan saya lagi di bulan, ngadep kemana? Mau ngadep kemana? Itu ngapain puyeng dipikirin? Yang tidak mungkin apa? Udah kalau di matahari masuk akal lah. Saat kalau saya lagi di matahari, sholat ngadep mana? Bisa itu. Maksudnya apa? Mall matahari. Tapi kalau bulan ya susah. Artinya jangan yang nanya itu yang nggak ada kemungkinan terjadi lah. Itu pertanyaan yang nggak, kalau kata orang nggak ilmiah, itu pertanyaan yang nyusahin sendiri. Atau pertanyaan yang tidak mungkin terjadi. Saat misalkan begini, saya pas haji Ramadan, kalau pas haji di bulan Ramadan, kita kedepanin Ramadannya apa haji? Karena kalau haji kan panas, kalau kita nggak puasa itu Ramadan. Tapi kalau kita Ramadan puasa itu musim haji. Jadi bagaimana sih? Mungkin nggak kira-kira Ramadan di musim haji? Kan nggak mungkin, mana ketemu pertanyaan haji sama Ramadan. Kecuali bulan Ramadan digabung dengan Januari, Februari bisa ketemu. Mana ada haji di musim Ramadan? Yang namanya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini haji. Nggak mungkin ketemu Dzulhijjah sama Ramadan. Kan guru yang nggak ngerti juga puyeng mikirin, iya ya, kalau kita puasa lagi haji, kalau nggak haji bulan Ramadan, gimana mungkin Ramadan di musim haji? Ini pertanyaan yang apa? Aduh, ini pertanyaan yang pusing-pusing, ini yang nggak ada faedahnya begini, yang tidak mungkin terjadi. Nah ini malaikat Jibril ngajarin sama kita, akhbirni anil Islam. Lihat, pertanyaan tuh yang berkaitan, yang manfaat, yang mungkin terjadi, yang apa, yang sehari-hari, yang jelas, itu yang ditanyakan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang kalau kata orang ini yang nyambung lah pertanyaannya. Jangan pertanyaan di luar apa yang tidak ada faedahnya. Banyak sekali apa pertanyaan itu adalah menjadi bagus. Bahkan kata Rasul, as-su'alu nisful ilm, bertanya itu adalah setengah dari keilmuan. Jadi bertanya itu setengah ilmu. Tapi pertanyaannya yang tadi apa? Tapi ada juga Nabi pernah menjawab mengatakan kasratu su'al, banyak bertanya menyebabkan orang sesat. Banyak bertanya menyebabkan orang sesat, tapi bertanyanya yang tidak ada faedahnya. Pertanyaan banyak tapi nggak nyambung. Atau pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan juga yang tidak boleh, yang kita tidak perlu dan tidak dimintai untuk mengetahui itu. Misalkan pertanyaan yang sulit dan itu berkaitan dengan akidah, ini berbahaya sekali. Sebelum ada Allah, itu ditanya mulai nanya itu kan bikin mulai ini pertanyaan akidah, serem ini. Saat ini kan langit yang nyiptain Allah, iya, bumi Allah, semua. Nah, Allah siapa yang nyiptain? Itu suka nongol itu, Pak. Ini syaitan yang nongol. Itu pertanyaan. Itu pernah Rasul lagi duduk di majelis, datang syaitan menyerupai seseorang yang buruk rupa. Dia bertanya, "Man khalaqas sama?" Ya Muhammad, siapa yang nyiptain langit? Kata Rasul, Allah. Nanya lagi, "Wa man khalaqal arda?" Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Dia tanya, "Wa man khalaqallah?" Lalu siapa yang nyiptain Allah? Langsung tuh setan habis nanya begitu pergi.
Langsung Rasulullah bilang, a'udzubillah, amantu billah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bilang, aku beriman kepada Allah dan aku berlindung dari godaan apa? Syaitan. Jadi kalau ada yang nanya begitu, jawabannya kayak Nabi. Coba siapa yang nyiptain Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar dia tahu kalau ini adalah modelnya apa? Setan nih nanya begini nih. Nggak usah antum pikirin siapa yang nggak usah. Yang berkaitan dengan gitu langsung aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertanyaannya yang enggak apa? Kata apa kata setelah setan pergi apa kata Rasul? Atadun manisa'in. Tahu enggak kalian siapa yang nanya? Allah wa Rasulullah alam. Apa kata Rasul? Ja'akum syaitan liyusakkik imanakum. Barusan setan datang untuk menimbulkan keraguan-raguan di dalam hati kalian. Pertanyaannya, tapi pertanyaan itu bikin timbul ragu-ragu. Ini ada filsafat, pertanyaan juga bahaya. Ini suka didengungkan orang-orang filsafat. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang sangat besar sampai Allah sendiri nggak kuat ngangkat batu itu? Ini kan gila ini pertanyaan. Kalau kita bilang mampu bikin batu yang paling besar sampai Allah nggak ngangkat, berarti Allah nggak maha ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau bilang nggak mampu bikin batu yang sangat gede, berarti serba salah kita jawab. Ini ada, nah model ada yang nanya begini, langsung aja tadi jawabannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiup aja udah biar apa? Biar hilang. Karena itu datang untuk membuat apa? Ragu-raguan di dalam keimanan kita. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil di sore hari ini. Yang pertama tadi saya simpulkan model wahyu, cara nyampainya ada 6. Ini harus kita catat. Yang kedua, waktu kita mau bertanya dari perkataan ini, hendaklah setiap kita ada di majelis jadikan itu untuk saya, bukan untuk teman, bukan untuk saudara, bukan untuk saya, ilmunya, nasihatnya. Kemudian kalau mau buat pertanyaan, buatlah pertanyaan yang menimbulkan manfaat. Jangan pertanyaan yang tidak menimbulkan manfaat. Itu mungkin yang bisa saya buka di majelis ini. Dan sesi yang kedua sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Habib terkait dengan tausiahnya yang sudah disampaikan kepada kita semua. Tadi juga sudah dirangkum langsung oleh Habib terkait dengan tausiah untuk hari ini. Dan untuk saat ini, untuk teman-teman mungkin dari sini yang mau bertanya, silakan. Atau di offline, di online? Ya Pak Bo, pas nih Pak Bo. Tadi udah mau ngomong soalnya. Baik, silakan Pak Bo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, mau dicek bertanya Habib. Ini pertanyaan dadakan juga. Sebenarnya saya takut bertanya Habib, karena takutnya nanti masuk ke dalam pertanyaan tidak manfaat gitu. Jadi mau dicek Habib terkait ini Habib yang lagi rame di medsos Habib, terkait perseteruan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib, terkait yang lagi rame di medsos juga nih Habib, terkait perseteruan antara seorang yang mengaku kiai gitu Habib yang di daerah Jawa Timur dengan pesulap merah gitu. Yang saat ini lagi rame gitu, Habib. Ini juga kan menimbulkan keraguan-raguan juga gitu. Misalnya kita sebagai umat Islam juga merasa isu ini mempengaruhi juga gitu Habib, karena di sisi lain yang mengaku kiai ini bisa mengobati dengan cara bisa komunikasi dengan gaib gitu Habib. Bagaimana cara kita menyikapinya Habib biar tidak muncul keraguan-raguan gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama bahwa masalah hal-hal yang berbau sihir, berbau dukun gitu ya, itu ada dalam Islam. Kita tidak boleh ingkari karena ada dalam Islam. Yang pertama ayatnya jelas. Kalau kita bicara tentang cerita Nabi Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Itu tentang sihir. Zaman Nabi Sulaiman itu ada. Terus di zaman Nabi Musa apalagi? Tukang-tukang sihir banyak banget itu kan, anak buahnya Firaun. Itu ngelawan sama Nabi Musa, adu kuat.
Mereka itu benar-benar megang tongkat, megang tali, megang tasbih, dilempar tuh jadi apa? Jadi ular. Dan itu cerita Quran. Dan Nabi Musa yang megang tongkat, dilempar ular, tongkatnya menjadi ular lebih besar lagi. Itu dimakan semua ular-ularnya. Itu ada yang mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, tukang-tukang sihir Firaun itu ada yang mengatakan hampir 40.000 tukang sihirnya. 40.000. Nah kalau satu orang nempel di satu tongkat berarti kan 40.000 apa? Ular. Ularnya Nabi Musa gede, kayak makan Indomie kali. Udah sedot semua itu ular, makan habis, dimakan semuanya. Sampai tukang sihir bilang, ini bener, ini bukan sihir nih, masa dimakan beneran sama siapa? Nah ternyata sihir itu ada. Ditambah lagi di surat yang paling pendek kita dengar, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri hasidin idza hasad. Terus wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan-kejahatan orang yang meniup-niup di buhulnya. Berarti itu apa? Sihir tuh. Di buhul itu iketan-iketan, ditiup. Berarti itu sihir ada. Dan juga dari kejadian sendiri, realitanya, kenyataannya, Nabi dulu pernah kena sihir. Nabi pernah kena sihir. Nabi Muhammad pernah kena sihir. Waktu itu ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Nabi sakit, panas. Akhirnya jauh malaikat datang kepada Nabi, 2 malaikat. Yang satu berdiri dekat sisi kakinya Nabi, yang satu dekat kepala. Yang dekat kepala nanya, kenapa nih orang? Maksudnya kenapa nih Nabi Muhammad kok sakit begini melihat? Kata si malaikat ini, saharahu Yahudi. Ini Nabi disihir sama seorang Yahudi. Jadi disihir sama seorang Yahudi. Terus bagaimana? Iya, dia disihir dengan 11 iketan, 11 buhul. Dan buhulnya itu dilempar di sumur di satu kampung. Pojokan kampung itu ada sumur bekas, nggak dipakai. Sihirnya dilempar di situ. Terus bagaimana cara ngobatinya? Kalau dia baca Al-Falaq dan An-Nas, Allah akan angkat sihirnya. Nabi langsung itu turun surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu Al-Falaq dan Nas turunnya bareng tuh. Makanya kalau baca Al-Falaq mesti baca An-Nas. Lain dengan Al-Ikhlas. Ini Al-Falaq dan An-Nas ini untuk sihir. Jadi dibaca sama Nabi Muhammad. Setelah dibaca, malaikat Jibril datang, di ruqyah sama malaikat Jibril, sehat Nabi Muhammad. Terus kata Rasul, mana Ali bin Abi Thalib, dipanggil 3 orang, di antaranya Ali, pergi ke kampung fulan, di sana ada sumur tua nggak kepake, kamu turun ke bawah ada buhul, ada apa tuh, kayak begitu ya, kayak sihir-sihir itu ya, ambil, lalu bakar. Benar, Rasulullah belum pernah ke kampung itu. Pas Rasulullah Ali bin Abi Thalib melihat itu sumur itu ada, turun, ada buhul, langsung dibakar sama Ali bin Abi Thalib. Terus Umar bin Khattab dan Ali bilang, ya Rasulullah, kita tangkap si tukang sihir ini, kita potong palanya, kita bunuh, karena dia sudah berusaha membunuh Nabi Muhammad. Enggak, aku khawatir akan menjadi fitnah, karena ini tidak terlihat, namanya sihir kan nggak kelihatan. Tiba-tiba kita tangkap, kita bunuh, nggak ada bukti, karena sihir itu nggak bisa dibuktikan. Tapi dia ada, maka biarkan. Akhirnya nggak dihukum sama Rasulullah SAW. Nah, intinya berarti sihir itu ada di dalam Al-Quran, sihir itu ada di dalam hadis, dan termasuk di dalam kenyataan itu ada. Nabi bahkan kena sihir. Tapi sihirnya Nabi, di sihir Nabi itu kena cuman meriang. Itu kalau bukan Nabi, kalau orang biasa disihir sama si Yahudi dengan 11 ikatan, gila, kalau nggak mati. Itu bisa membuat gila dan mati, itu bisa. Tapi Nabi Muhammad SAW kuat, hanya merasa apa? Meriang aja, masa panas saja. Jadi sihir itu efeknya itu tergantung. Ketika kita kurang imannya, kurang takwanya, itu bisa apa? Bisa pengaruh gede, bisa stres. Dan itu diakui sama tukang sihir. Atau tukang sihir coba tanya, paling susah nyihir orang yang ahli ibadah. Tapi kalau orang nggak usah ibadah mah gampang, kutik dikit juga stres dia. Nggak ada bentengnya. Makanya itu ibadah itu adalah benteng untuk kita. Nah berarti di sini memang yang pertama berbicara tentang yang sedang rame, yang aktual sekarang ini ya. Berarti kita yakini bahwa sihir itu ada. Dan sihir itu nyata. Bisa bikin orang sakit, bisa, dan bisa mendatangkan sesuatu yang memang, kenapa? Karena sihir itu bermain dengan jin. Jadi sihir itu bermain dengan jin, dan itu tidak bisa dipungkiri. Jin itu paling cocok dengan tukang sihir. Cirinya, kok bisa tahu dari mana? Tukang sihir itu pasti sombong, dukun itu pasti sombong. Kenapa? Karena bawaan jin itu sombong. Orang kalau kerjasama sama jin pasti sombong. Nggak ada. Makanya untuk bedain mana ulama, ini ulama bukan satu. Pakaiannya kayak ulama, ini
dukun juga kayaknya ulama juga, bingung kita. Bahkan kadang-kadang yang ulama dukun ini imamannya lebih gede daripada ulama biasa. Ulama biasa aja, yang ini lebih gede pakaiannya, lebih lebih kayak ulama banget. Gampang aja lihat sikapnya. Yang satu sombong, sombong udah itu. Nggak mungkin kalau dibilang karena tidak ada orang yang bermain jin itu pasti kecuali bawaannya sombong. Pak Kiai, saya sakit nih, bisa ngobatin? Semua yang datang saya baik, nggak ada yang nggak bisa, semua penyakit bisa. Wah, ini mulai sombong tuh, udah kelihatan. Nggak mungkin ulama yang benar, nggak bisa. Kalau yang benar, Pak Kiai, saya ada sakit, ya Allah minta deh sama Allah, ayo kita kalau mau minta ada bareng, insya Allah Allah kasih. Kata Pak Kiai bisa nyembuhin, nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali Allah, kita minta bareng. Itu kalau sembuh memang sudah takdir, tawadhu, itu rendah hati. Tapi kalau ini pakai bikin plang lagi, mengobati berbagai macam penyakit, kanker semuanya, sampai kantong kosong bisa semua. Yang nggak cuma mati doang nggak bisa, kecuali mati yang nggak bisa diobatin. Ini kan udah sombong banget ini, pakai plang gede lagi, mana pakai iklan lagi di TV. Wah kan, mana ada itu ulama? Nggak ada, nggak mungkin. Kalau ulama walaupun dia bisa ngobatin begitu, pasti dia akan lebih jadi bedanya situ. Jadi yang sombong berkuat-kuat saya bisa begitu. Nah ini itu yang terus sombong itu bisa juga nggak lewat ngomong, tapi selalu menunjukkan keahliannya. Saya bisa nih bikin handphone jalan sendiri, terus jalan. Bukan wali, nggak mungkin itu wali, nggak mungkin itu orang alim. Pasti itu sihir, pasti dukun, pasti caranya dengan main jin. Kenapa? Karena menunjukkan itu adalah sombong. Ingin apalagi dia media, karena saya bisa, ini dia sudah. Dan kalau dia asli dukun, jadi kalau ulama bukan, kalau ulama pasti bukan. Kenapa? Kalau ulama tidak mungkin seperti itu. Berarti tinggal ini dukun, bukan ulama. Kalau ulama sekali tidak akan sombong. Nah, tinggal masalah dukun asli apa bukan? Karena bisa juga sekarang trik-trik gitu ya. Nah, kalau dukun asli atau sihir asli, penyihir asli, dia nggak takut untuk dibuktikan bahwa dia itu bermain trik. Misalkan tadi pesulap merah, saya pengen buktikan, karena kalau dia asli nggak bakal besar, karena nggak bisa dibuktikan. Dia betul-betul asli dan itu dukun ada. Saya bikin meriam, itu mainan sihir meriam. Buktikan trik apa nggak bisa. Tapi kalau bukan asli temennya juga, ntar pada meriam ya. Kalau masuk meriam, padahal temannya sendiri. Nah itu akhirnya dibuktikan trik, takut karena ada rasa setiap yang tidak jujur kan khawatir kalau diungkap kejujurannya. Tapi kalau dia memang asli nggak bakal. Mau pesulap merah, biru, kuning mau nunjukin silakan. Karena kalau dia asli dia nggak perlu khawatir. Tapi ketika dia tidak asli dia khawatir akan dibuka trik, wah ketakutan. Nah ini berarti bukan asli. Tapi jangan salah, yang asli itu banyak juga. Tapi biasanya nggak main di TV nih. Maaf ya kalau di media ini saya ragu nih. Yang ketemu dengan itu saya nggak tahu deh tuh. Memang ratingnya naik gitu, terus YouTuber jadi naik gitu juga main-main berkaitan. Tapi kalau yang asli kita datang ke daerah itu banyak, bener-bener asli. Dan saya pernah juga ngelihat seperti itu. Ini orang asli datang bener-bener terlihat itu asli dan itu nggak bisa bukan trik asli itu udah ada. Makanya jadi kalau misalkan pesulap merah membuktikan ya terhadap orang-orang ini dan dia khawatir berarti nggak asli. Kalau dia asli, ungkap trik saya, nggak mungkin bisa diungkap. Karena seperti kayak tukang-tukang sihir Fir'aun waktu berubah jadi itu, nggak ada triknya itu. Memang mainan mainan sihir. Dan itu bukan tipuannya, tapi nggak bisa dibuktikan, susah. Sihir banyak ya, maaf tiba-tiba betul-betul perut orang itu bisa besar, kemudian diobati dan keluar memang jarum betul-betul asli. Itu ada dan itu bukan trik dan orangnya sakit. Setelah dikeluarkan orangnya sehat. Tapi kalau di media ini kayaknya main-main aja kebanyakan saya datengin emas ini kalau kayak begitu bisa datengin emas, bisa intan mutiara. Saya akan mengeluarkan intan permata yang ada di lautan samudra yang paling dalam tuh bisa keluarin. Nggak usah masuk TV mah. Beli media TV dia beli, dia ngomong apa ya ini ketemu udah kaya semuanya. Dan itu menunjukkan bahwa saya sendiri yang banyak di media ini kayaknya perlu dipertanyakan bukan kekiaiannya, kedukunannya. Kedukun bener nggak dukun asli, bener nggak sihir asli. Dan bagi orang sekarang mah gelar sihir itu kadang-kadang bukan aib. Kalau zaman dulu aib. Kalau kita bisa sihir,
Di zaman dulu itu aib. Artinya aib itu kalau sudah kita tukang sihir itu Pak, direndahkan banget itu. Makanya Nabi dulu dihinanya tukang sihir. Sama jahiliyah, Nabi bukan Nabi, dia tukang sihir. Kahin, katakan kahin. Sahir, kahin itu tukang ramal. Sahir, tukang sihir. Kenapa? Karena kalau sudah dapat gelar tukang sihir tuh jatuh pamornya. Tapi sekarang kan nggak, malah jadi apa? Hebat nih gitu. Nah jadi dia pengen membuktikan dia itu tukang sihir, padahal itu sesuatu yang tidak bagus. Jadi betul kita harus iman bahwa sihir itu ada, tukang sihir itu ada, dukun itu ada, itu dalam Islam, dalam Al-Quran juga ada. Tapi orang per orangnya harus dibuktikan. Wallahu a'lam. Tapi kalau masalah kiai dengan tukang sihir nggak usah pusing, sombongnya aja. Karena sombong itu nggak bisa kiai itu nggak ada sombong, kiai itu pasti tawadhu. Wallahu a'lam bisa. Silakan. Baik, Habib. Ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan titipan dari online. Bagaimana hukumnya mendonorkan organ tubuh kita? Itu pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan saya pribadi, Habib. Jadi selama saya hidup gitu, Habib, ya, dari kecil sampai dengan sekarang, saya tuh masih merasakan kayaknya banyakkan dosanya daripada pahalanya gitu. Ya, maaf. Kayaknya yang banyakkan dosa daripada pahalanya. Tapi satu sisi ketika kita mendengar ceramah-ceramah, kita timbul motivasi kan. Ketika kita dapat kabar baik, kalau kita sholatnya rajin, pahalanya baik gitu ya. Kita puasa ada pahala lagi, kita puasa sunnah pahala lagi. Kayaknya ada harapan, kayaknya bisa nih pas nanti ditimbang di Yaumil Mizan mungkin banyakkan pahalanya kayaknya nih. Mungkin jangan gitu, mudah-mudahan amin. Tapi ada juga yang kalau kita mendengar ceramah gitu, siapa bilang kalau kamu tuh masuk surga itu karena pahala, karena ibadah-ibadah kamu. Itu sebenarnya masuk surga itu karena kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sambungkan lagi gitu. Ada orang yang dulunya mungkin bekas orang yang di sekitar ada yang orang bekas preman gitu. Itu bunuh orang tuh mungkin udah nggak kehitung kali ya bekas preman. Tapi ditinggal sisa waktunya ada tua-tuanya itu ya alhamdulillah dia jadi marbot masjid, udah sholat rajin sholatnya. Mungkin kalau dihitung dari dosanya pasti banyakkan dosanya tuh. Padahal dia tinggal 1 tahun lagi meninggal, tapi posisinya udah mungkin udah baik ya gitu ya. Walaupun mungkin yang mungkin ngajinya tidak sebaik orang yang sudah ngaji sudah lama gitu. Nah, jadi bagaimana Habib dengan mengkoneksi tadi? Kita punya dosa yang banyak, tapi kita juga punya kita juga mengerjakan pahala-pahala yang ada, tapi kita juga diinformasikan bahwasanya nggak usah jangan kegeeran kalau gara-gara pahala bisa masuk surga, padahal itu karena kasih sayang Allah dari rahmat Allah dan seterusnya. Nah itu. Iya. Ya, ini pertanyaan terakhir, bahwa ada 2 nih pertanyaan. Sebenarnya kalau dibahas panjang nih pertanyaannya. Nah soalnya aja panjang, apalagi jawabannya ini pasti lebih panjang nih kan. Tapi kita singkat. Yang pertama itu ada kitab yang dikasih judul tuh, keluar kitabnya itu sudah ahkam al-jirah, yaitu hukum-hukum bedah dalam Islam. Itu ahkam masalah tibiyah, itu masalah berkaitan dengan pengobatan. Di antaranya adalah di dalam pembedahan. Di situ dibahas tuh, misalkan donor darah boleh apa tidak. Kalau donor darah muslim sama muslim sepakat boleh. Tapi kalau donor darah dari non muslim ke muslim boleh nggak tuh? Karena darahnya mungkin makan babi, mungkin makan yang najis, itu masuk ke sini, itu boleh apa tidak? Itu kata para ulama tentunya diusahakan. Kalau tidak mendesak, jangan ngambillah darah dari orang-orang yang muslim, karena darah itu nanti berpengaruh. Nah, akan tumbuh daging itu akan menumbuhkan mana badat minal haram fanaru aula bihi. Apa yang tumbuh dari yang haram itu akan membawa kepada neraka, pada maksiat. Makanya donor orang Islam itu diusahakan dari saudaranya. Misalkan di kantor ada yang sakit, ada nggak orang-orang kantor yang jelas nih mau mendonorkan. Nah, kalau tidak ada lagi ya mau nggak mau ke bank KMI misalkan, itu kan kecampur ya. Nah, tapi diusahakan tuh ke keluarga dulu. Makanya kita ingat dulu di kampus itu, kalau ada yang sakit, jamaah itu teman yang sakit itu di masjid diumumin. Jadi donor itu mintanya di masjid. Man minkum yatabarra biddam misalkan. Siapa di antara kalian yang mau donor darah, saudara kalian sedang sakit, jadi mintanya di masjid. Jadi yang datang tuh, yang ngasih tuh orang-orang muslim.
donornya itu aman. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali dan ini mengkhawatirkan kesehatannya, tentunya boleh saja donor dari apa, orang yang nggak jelas mau agama apa, mau akan apa, silakan, yang penting darah itu sehat istilahnya. Nah ini tentunya yang jadi permasalahan tadi mendonorkan anggota tubuh kepada orang lain, misalkan ginjal, mata atau apa, boleh apa tidak? Kebanyakan para ulama bahwa kalau masih hidup boleh. Kalau masih hidup, seseorang masih hidup, terus ada saudaranya sakit, ginjal nggak berfungsi, dia boleh donorkan ginjalnya untuk apa? Si fulan. Itu hukum boleh. Tapi kalau sudah meninggal, kebanyakan para ulama tidak membolehkan. Nah, kalau sudah meninggal terus diambilin anggota tubuhnya kemudian dia apa? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Waktu dia meninggal berarti dia kembali seperti waktu dipanggil oleh Allah. Dia kan waktu meninggalnya sempurna. Tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh diambil, karena itu Allah sudah memanggil dia dalam keadaan apa? Sempurna. Jadi dia tidak berhak untuk apa? Apalagi keluarganya. Sudahlah, dibuang ini, oh nggak boleh, atau diambil yang ini tidak boleh kalau sudah meninggal. Bahkan mewasiatkan saja kebanyakan ulama nggak boleh. Saya kalau sudah meninggal nanti, tolong jangan dikubur kecuali mata saya copot, ini kasih nggak boleh. Karena Anda meninggal itu dalam keadaan sempurna, kembali kepada orang yang sempurna. Kecuali dia masih hidup, ini didonorkan, itu boleh. Tapi boleh itu pun diberikannya kepada siapa, ini juga harus diperhatikan. Kalau saya berikan ginjal ini kepada seseorang yang ternyata orang ini tidak ahli ibadah, bahkan ahli maksiat, bahkan orang ini musuhi Islam, maka tidak boleh hukum, karena kita membantu orang ini untuk melaksanakan maksiat kepada Allah. Tapi kalau ternyata ini orang soleh, ini ulama besar, ini orang dibutuhkan sama umat, tiba-tiba ginjalnya sakit, tidak berfungsi, kerikan. Kenapa? Itu ginjal akan digunakan untuk apa? Berjuang di jalan Allah. Dia akan, ini boleh nih. Jadi dilihat juga siapa yang kita beri. Tapi kalau ada orang yang musuhin Islam dikasih, akhir musuhin lagi, antum kena double juga, dapat apa? Dapat aset untuk melakukan permusuhan terhadap Islam. Karena kita dengan sebab kita sedekahin, akhirnya dia jadi tambah. Nah, ini tentunya harus hukum boleh, tapi dalam masa hidup. Yang kedua, harus diperhatikan siapa yang kita beri. Oh ternyata orang tua, oh itu yang jelas deh, artinya yang jelas boleh. Tapi kalau yang harus bagaimana Ustaz? Kalau ini nggak jelas tapi dibayar, tetap kalaupun dibayar, siapa yang bayar ini? Orang bagus apa nggak bagus nih? Kalau memang dia ini tidak bagus, dibayar lebih nggak boleh lagi. Kita jual ginjal kita untuk orang yang memusuhi Islam, wah itu dapat uang kita, tambah lagi dosa. Nggak pakai, bayar aja, sedekah aja nggak boleh. Karena itu membawa, sama seperti nolong ular kejepit. Ular kejepit, kita tolong, kita yang dia apa? Disengat, kita dipatok gitu. Ini adalah menolong ular yang dalam badan. Kira ini lebih baik biarkan saja. Kenapa jangan dibantu? Karena dia kalau dibantu akan membahayakan kita. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, memang benar bahwa dalam hadis itu kita itu masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah keberuntungan untuk kita. Sebuah keberuntungan. Kalau karena amal, ya jujur jangan-jangan kita masuk surganya belakangan. Yang masuk surga dulu kayaknya orang Mekah deh. Karena sekali sholat tuh 100.000 di sana. Nah, kita satu berjamaah 27. Setahun kita 27. Berapa kita dapat? Tapi orang Mekah sekali sholat 100.000. 5 hari aja sholat di sana. Berapa tuh? Nah 100.000. 100.000 itu kalau dibagi 5, kayaknya 83 tahun atau 85 tahunan. Kan satu hari kan 5 waktu. Kali 1 tahun kan 365. Jadi 5 kali 365. Baru dapat berapa itu 1 tahun? Paling 6 ribuan. Kalau dapat 100.000, berarti antum harus ibadah berapa puluh tahun? 80 tahun. Sekali sholat 80 tahun ibadah kita. Di 2 kali sholat kita seperti 160 tahun. 3 kali sholat, belum sehari, kalau sehari 5 kali sholat, lemes kita Pak. Ya Allah, kita belakangan deh urusan surga. Dia enak banget di duluan, dia enak banget, kita lemes udah. Lemes, apalagi udah sholat sendirian terus lagi ya atu. Kalau berjamaah kan masih 27 tuh. Ini bukan 1 atu. Kalau atu itu lebih dikit dari 1 itu.
Kalau satu itu kan masih penting gitu. Atuh. Sholat sendirian, duhur sendirian, asar sendirian, maghrib sendirian, isya sendirian, subuh sendirian, atuh jadi dapat 5. Sehari 5. Kalau berjamaah kan 27 kan satu sholat tuh paling sedikit 25 sampai 27 kali lipat kalau berjamaah. Dikali. Nah, mereka sekali sholat nomor 2 yang masuk surga kayaknya orang Madinah. Karena sekali sholat berapa? 1000. As-sholatu fi masjidi hadza khairu min alfi salat mimma siwa illa masjidil haram. Sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali daripada sholat di tempat lain. Sekali sholat 1000. Kita sekali sholat cuman berapa? Kayaknya belakangan lemes gitu ya Allah. Surga ntar belakangan deh. Masuk nggak mungkin lama, cepet-cepet nggak mungkin. Yang nomor 3 orang-orang Palestina. Karena sekali sholat 500. Di Masjid Al-Aqsa itu 500. Di Masjid Joglok sama seperti dengan Masjid Istiqlal, Masjid Kuba Mas, sama atau Kuba Mas, tetap satu-satu itu nggak ada apa. Yang beda cuma 3 itu yang lebih itu. Masjidil Haram Mekah, Masjid Madinah dan Masjid Aqsa. Selebihnya persis. Mau dari Kuba Mas dari sama. Nah, berarti di sini apa? Kayaknya kalau dihitung amal kita kayaknya belakangan. Tapi alhamdulillah Rasul bilang enggak. Anda masuk surga itu bukan karena amal tapi karena rahmat. Ada orang sini, ya Allah, nggak pernah putus sholat jamaah. Meriang aja masih datang masjid, meriang masih saking semangatnya. Mesti kan meriang nggak usah, udah di rumah aja. Tapi semangat, wah hebat. Dihitung umur nggak pernah meninggalkan sholat jamaah pun. Pas umur 50-60 meninggal 50. Hitungannya berapa ribu tuh dapatnya, taruh sekian. Ada orang Mekah cuma 2 hari sholat, kagak sholat lagi seumur umur. Nggak sholat lagi deh. Kalau saya sholat di Mekah, sekali sholat 100.000. Kalau saya sholat 2 hari aja udah berapa? 10 kali 100.000, 10 juta. Udah tenang, dia nggak sholat lagi. Anda untung hitung-hitungan itu bukan menjadi penentu. Kalau hitung-hitungan penentu, sholat kayaknya dia tetap masuk duluan. Walaupun kita seumur hidup yang sholat, dia sholat cuma 2 hari nggak sholat lagi, tetap dia menang. Untung bukan karena itu. Allah akan ngelihat aku nggak melihat berapa banyak amal itu, tapi aku lihat Allah kasih rahmat. Ini orang udah semangat, Allah lebih sayang sama orang ini. Walaupun cuman sedikit, tapi semangat di luar dikasih. Daripada ini nih, sholatnya sebulan sekali sholat, tapi 100.000 hitungan. Kalau hitung-hitungan, tetap dia dapat selamat. Untung bukan karena itu. Subhanallah. Inilah rahmatnya Allah ya. Jadi kita nggak usah kecil hati yang tinggal di Jakarta karena nggak bisa kemana ke Mekah. Tapi yang di Mekah juga jangan sombong, belum tentu Anda juga kalau sholatnya sekali-sekali nggak. Ini sekali-sekali. Jadi ini luar biasa. Karena ada Pak yang nggak paham, habis pulang haji nggak sholat lagi. Pak nggak sholat Pak, 40 hari saya di Mekah. Sekali satu sholat itu 100.000 loh. Pakai dihitung deh. Nah udah aman. Terus saya makan di Madinah 8 hari. 8 hari saya nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, dan itu dapat arba'in. Kata Nabi kalau siapa yang sholat arba'in dibebaskan dari munafik dan neraka. Jadi saya sudah terbebas. Saya sudah pulang nggak sholat lagi dari haji. Wah, ini dia nih, dia paham masuk surga itu gara amal. Padahal masuk surga bukan karena sebab amal, tapi karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuat kita besar hati. Dan jangan khawatir, rahmati wasi'at kulla syai'. Bahkan dalam hadis, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Di hadis lain, rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku itu mengalahkan ghadabi, marahku. Marahnya Allah kalah dengan rahmatnya Allah. Jadi kayaknya kemungkinan besar orang Islam itu kalau dia berusaha, walaupun dia maksiat, tiba-tiba tersadar, dia tobat, maka insya Allah rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Jadi kalau saya sih, saya yakin orang Islam yang sudah berusaha, walaupun maaf kemarin terpleset melakukan maksiat, sekarang sadar, taubat, baru setahun beramal soleh, mati, insya Allah surga udah siap. Kenapa? At-taib kamaladan balahu. Orang yang banyak dosa tapi dia bertobat udah nggak punya dosa sama sekali. Ini luar biasa. Makanya kalau ngaji udah deh enak, masuk surga semua udah insya Allah. Kan Nabi yang bilang loh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat masuk surga. Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Kan nggak mau nggak enak dipaksa.
Enak antum masuk surga kalau dipaksa enak. Maka Allah nggak maksa, mau masuk surga, nggak mau neraka. Karena ada orang bilang, Ustaz, katanya Allah tuh maha kasih, kenapa ada neraka? Mestinya kan kalau maha kasih surga aja semua. Masalahnya ada yang nggak mau. Nah, kalau nggak mau, kalau nggak ada neraka dimasukin kemana? Kan nggak mungkin, mau nggak mau. Jadi neraka itu untuk yang tidak mau. Jadi kan kita semua tidak mau kan? Maunya surga, berarti insya Allah surga semua. Cuma harus berusaha ngikutin, berusaha. Tapi terpleset itu wajar, maaf ya. Jangan istilah takwa itu orang tidak pernah maksiat. Nggak ada. Kalau yang namanya orang takwa nggak pernah maksiat, nggak ada orang yang bertakwa. Siapa yang nggak pernah maksiat? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita maksiat, tapi jangan apa? Kebablasan, maksiat, astagfirullah, taubat, tinggalin. Besok kepleset lagi, istighfar lagi, bersih. Oleh karena itu insya Allah kita yakin Allah akan berikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Memang yang terakhir, absyiru, dikatakan absyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, kasih enak, jangan dikasih kabar orang yang bikin orang lari. Yassiru wala tu'assiru, kasih mudah, jangan dibikin sulit. Maka saya kurang demen kalau ada pengajian itu yang serem. Judulnya aja serem. Kesesatan di masjid. Judulnya aja udah serem, sesat di masjid. Masjidnya sesat. Yang di luar bagaimana? Itu banyak pintunya. Jangan, yang enak tuh kalau kayak maaf ya non Islam aja kasih judul tuh Rai kasih sayang Bapak, kan enak tuh kan. Judulnya kan enak tuh kan. Meraih jalan mudah menuju surga. Arti kalimat-kalimat begitu. Jadi orang luar tuh demen nih pengajian enak. Kalau kesesatan orang sholat, oh itu yang mau sholat tuh sesat ini, masjid sesat, sholat sesat. Ini orang akhirnya takut masuk masjid. Lihat, ini orang non muslim nih, penjahat besar, nggak pernah mati. Judulnya kembali ke pangkuan Bapak, kan enak tuh kalimat itu kan. Kalau kita kan mati, neraka ini. Ini model kalau begini mati neraka itu kan serem. Jadi orang Islam tuh malah serem. Jadi mestinya Islam itu luar biasa. Makanya kita ini orang-orang bapak-bapak kita tuh ngasih judul kalau orang meninggal dikasih nama almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Itu kan maksudnya dikasih sayangi. Sekarang diprotes, Pak. Nggak ada dalilnya pakai nama almarhum. Siapa yang menjamin dia dapat ampunan Allah? Udah deh kita baik sangka, insya Allah diampuni, kan begitu maunya. Almarhum Bapak Fulan, semoga disayangi itu Bapak Fulan. Almarhumah Ibu Fulan, semoga ibu itu dikasih sayangi. Sebenarnya kan itu cara-cara orang tua kita begitu tuh. Enak, jadi orang tuh nggak takut mati. Nah sekarang mau mati tegang gitu. Mau mati. Belum ngadepin kematian, belum tetap neraka. Matinya ya. Makanya kadang-kadang sinetron itu serem-serem. Orang yang Islam yang serem-serem matinya kan sinetron Islam itu kan serem. Mau mati kuburannya kebakar, mau mati tiba-tiba ada ular. Itu cuma orang Islam doang. Akhirnya orang non Islam bilang tuh Islam tuh serem-serem. Orang non Islam nggak ada yang begitu. Lancar, tenang. Itu menunjukkan. Nah ini bahaya gitu urusannya. Iya, kalau anteng orang itu nggak ada yang serem-serem. Yang serem kita loh hidup. Petir. Pocong kebakar. Kalau saya serem kalau dengar berita itu lagi di bawah tiba-tiba petir, tiba-tiba mobil terbalik, tiba-tiba serem. Itu orang Islam semua yang kayak begitu. Kayak Islam serem banget sih ini ajarannya, agamanya. Ternyata di luar sana nggak ada yang kayak begitu. Yang ada cuma sinetron Islam doang gitu. Jadi mesti didampingin juga dan jangan salah paham, Islam nggak begitu. Islam itu Allahnya maha kasih, maha. Setiap hari kita sudah ikrarkan Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah pengen tuh di dalam hati umat Islam tuh Allah Tuhan kamu itu maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Semua kita setiap saat suruh nyebut itu tuh biar mantep bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengasih. Terus akhirnya kita kenapa takut waktu mau meninggal? Allah maha sayang, mau kasih. Tidak mungkin Allah itu sayang sama kita melebihi sayang seorang ibu kepada anak. Tidak mungkin Allah pengen nyiksa kita. Sebagaimana ibu tidak mungkin nyusahin anaknya. Bagaimana dengan Allah? Ya Allah, kalau kita tahu sifatnya Allah, senang kita. Hidup ini enak. Insya Allah Allah kasih sayangi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah. Baik. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih Pak Habib atas jawaban dari pertanyaan teman-teman yang offline dan online. Semoga untuk kita semua
dapat berjalan dengan baik. Amin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan, mohon dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf untuk memimpin doa bersama. Kami persilakan, dan sekaligus sebagai penutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzil wa in kana fil ardi fakhrij fa in kana ba'idan fagharrib fa in kana 'asiran fayassir fa in kana qalilan fakaththir fa in kana haraman fatahhir fa in kana haraman fatahhir fa in kana haraman fatahhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Sekalian.